Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 31, Kaori yang tak menyangka, Kenshin datang ke tempat kerjanya. Bahkan mengenalkan hubungannya ke teman-teman kantornya. Sampai ke Mary pula, Kaori disela rasa tak siapnya. Ia pun saat itu juga merasa senang, karena pertama kali merasakan hal seperti ini. Meskipun sebelumnya banyak sekali para cowok yang menembak dirinya, ingin menjalin hubungan dengannya, namun Kaori malah langsung memilih Kenshin, cowok satu-satunya yang diterimanya. Dan di sore itu, saat Kaori pulang kerja, ia banyak mendapat pesan WA. Ia pun didatangi teman-temannya. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, ceritanya gimana, kok bisa jadian dengan tuan muda? Kaori menjawabnya dengan apa adanya. Kenshin sendiri kini sudah naik pesawatnya. Ia keluar negeri. Kaori pun tak mengetahui. Dan berjalanlah waktu. Malam pun datang. Pak Henry kini sudah di rumahnya. Beliau duduk ditemani istrinya, Pak Henry, yang selepas mengikuti meeting bersama rekan-rekan kerjanya, beliau tak bisa melupakan pengalaman barunya membicarakan perusahaan di tempatnya bos besar. Lalu Pak Henry ditanya istrinya, "Gimana ya tadi meetingnya? Apa berjalan lancar ya?" Pak Henry menjawabnya, "Oh itu mah meetingnya baik saja. Ayah tadi mengikuti tanpa masalah." Mamanya Kaori bertanya lagi, "Terus gimana ya tempatnya? Apa enak di sana?" Pak Henry pun bicara, "Wah itu mah, ternyata rumahnya bos besar itu luas dan begitu megah sekali. Lebih dari bayangan ayah. Pokoknya mama kalau melihatnya, pasti bilang mirip istana. Di sana pun sampai ada pengawalnya." Mamanya Kaori menyahut, "Aduh Pak, benarkah itu? Apakah halaman rumah kita ini, yang juga luas, sama ya dengan yang ayah kunjungi?" Pak Henry menjawabnya, "Wah mama ini bisa saja bicaranya. Ya jauh sekali ma. Rumah bos besar itu, ada kantor pula, mobil pun muat banyak di situ. Tadi saja banyak pegawai dari perusahaan lain yang ikut meeting di sana. Jadi ya mama bayangin saja, seperti apa luasnya." Mamanya Kaori lalu bicara, "Berarti emang pantas ya, kalau orang itu disebut bos besar. Perusahaannya kan banyak, terus apa anaknya ada di situ?" Mendapat tanya tersebut, Pak Henry jadi teringat. Ia pun lalu menjawab, "Oh itu mah waktu ayah tadi datang. Tak sengaja melihat banyak pengawal yang hormat pada mobil yang akan lewat. Mereka bicara menyapa dengan memanggil tuan muda, yaitu mah anaknya bos besar. Satu-satunya lelaki. Anaknya pun saat itu katanya pergi ke London menandatangani kontrak kerja." Mamanya Kaori menyahutnya, "Berarti anaknya itu pimpinan perusahaan ya? Usianya berapa dia? Sudah menikah apa belum?" Pak Henry menjawabnya, "Kata pengawalnya tadi, tuan muda nggak mau jadi pimpinan. Kalau usianya mungkin sama dengan Kaori. Dia pun belum menikah." Mamanya Kaori menjawabnya, "Wah cocok kalau gitu ya. Andai saja anaknya bos besar itu melihat Kaori, pasti dia tertarik ya. Secara gitu siapa juga lelaki yang nggak suka ke Kaori?" Pak Henry menjawabnya, "Wah mama bisa aja. Kan Kaori sudah ayah kenalin ke anaknya Pak Junedi, yang namanya Alex itu. Dia pun juga baik orangnya. Pengusaha pula." Mamanya Kaori lalu bicara, "Tapi mama khawatir ya, kalau Kaori nggak mau, malah milih lelaki kemarin, yang kerja cleaning service itu. Lelaki itu pun kayaknya masih mengejar Kaori. Coba bayangin aja ya, masa siang-siang, di jam kerja pula, pakai seragam cleaning service. Dia kemarin nekat ke sini memberikan buah-buahan. Apa nggak tahu kalau Kaori kerja di kantor? Kok datang ke sini? Apa emang dia itu ingin dipuji oleh kita? Biar kita ini senang, dikasih buah-buahan?" Pak Henry menjawabnya, "Ya sepertinya gitu ma. Anak muda sekarang selalu saja merayu gitu, membelikan apa saja yang disuka ke calon mertuanya." Mamanya Kaori menjawab, "Waduh ayah kok bilang gitu? Seperti setuju saja, punya menantu cleaning service." Pak Henry membalasnya, "Bukan itu maksudnya ma. Tapi tunggu dulu, ayah teringat nih. Seperti samar-samar tadi, wajah tuan muda itu kayak mirip dengan laki-laki cleaning service itu." Mamanya Kaori langsung menyahut, "Ayah bisa aja bicaranya. Mungkin ayah itu tak suka, jadi terbawa keingatan. Masa anak bos besar kok kerja cleaning service?
Lagian tadi kata ayah, tuan muda itu keluar negeri. Pak Henry menjawabnya, iya benar ma, ayah memang terbawa ingatan. Mungkin karena rasa tak suka. Dan malam pun beranjak, hari ini terlewati. Berganti hari yang baru, Kaori sempat menelpon Kenshin, di tiap jam dan waktu. Di tempat kerja atau di rumah. Namun seperti yang dipesan kemarin, nomor Kenshin itu tak bisa dihubungi. Kaori belum mengerti kemana Kenshin itu pergi. Hingga tinggal 1 hari, ulang tahunnya akan dirayakan. Kenshin belum ada kabarnya. Sementara itu, di lain tempat, setelah 2 hari berlalu, Kenshin rupanya kembali. Ia turun dari pesawatnya. Kenshin dijemput pengawalnya. Tepat saat itu hampir jam 4 sore. Namun Kenshin tak langsung pulang. Ia malah minta diantar ke tempat kosnya Iwan. Kenshin bertemu Iwan. Iwan langsung menyapa, halo bro, lu dari mana aja nih? Gua telepon kok nggak nyambung-nyambung. Kenshin menjawab, itu Wan ada keperluan lain. Wan lu ikut gua Wan. Ke mall bentar cari kado buat besok. Iwan menyahut, emang jam berapa bro kita ke mall? Kenshin bicara, ya sekarang Wan. Iwan membalasnya, waduh kalau bisa entar aja bro. Ini tadi tetangga minta tolong gua nyambungin listrik rumahnya. Lampunya mati bro. Ini kan hampir gelap. Jadi nggak enak kalau gua menolak. Kenshin menyahut. Bagus Wan jangan ditolak Wan. Membantu orang banyak pahalanya. Kalau gitu gua pinjam motor lu aja. Lagian paling nggak lama gua ke mall itu. Iwan bicara. Bener bro lu nggak apa. Kalau gitu hati-hati bro. Rem belakangnya agak kurang. Kenshin menjawab. Sambil ia bilang. Oke Wan siap. Oh ya gua pinjam jaket kerja lu. Iwan membalasnya. Lu gak malu bro. Ada tulisannya cleaning service. Lu pakai jalan ke mall. Kenshin menyahut. Ya kagak lah Wan. Lu ada-ada aja bicaranya. Kan gua udah biasa. Daripada kedinginan kena AC. Lebih baik sedia jaket. Hahaha. Kenshin tertawa. Lalu ia berangkat. Mengendarai motornya Iwan. Setelah sampai di jalan raya. Kenshin melihat-lihat keadaan. Diperhatikan keramaian. Terlihat pula tujuannya. Nampak gedung mall tinggi. Kenshin pun mulai memutar kendaraan. Ia berbelok sebelah kiri. Namun tiba-tiba, tak disangka sebelumnya, dari arah berlawanan, nampaklah mobil mewah. Lamborghini di depannya. Motornya tak bisa dihentikan. Dan langsung saja, Kenshin menabrak mobil itu. Hingga terdengar suara. Brak brak brak. Brak brak brak. Saking kerasnya tabrakan itu, depan Lamborghini tersebut mengalami penyok, bodi depannya rusak. Kenshin langsung jatuh ke kanan. Tak hanya itu dari belakang, ia langsung ditabrak kendaraan yang tiba-tiba datang. Dengan cepat pula, kakinya Kenshin dilindas. Motor itu pun langsung tancap gasnya, meninggalkan Kenshin begitu saja. Kenshin merasa kesakitan. Di sela itu keluarlah wanita, pengemudi Lamborghini. Ia berdiri melihat mobilnya, melihat Kenshin pula, dan tentu saja, ia langsung marah. Dengan kata kasar, ia mengumpat ke Kenshin. Hei lu mata lu nggak kamu pakai ya? What's happen nih? Mobil mewah gua sampai rusak gini. Ditabrak motor jelek lu. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu harus ganti. Entah gimana caranya, Kenshin yang terjatuh itu, malah dapat omelan dari seorang wanita, pegawai kantoran. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.